Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia masa Orde Baru sampai Reformasi, saya akan membahas pokok bahasan terkait peristiwa G30 SPKI. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, sejarah singkat G30 SPKI. G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang pada saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa atau pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ke-7 perwira TNI Angkatan Darat itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. Nah, pada peristiwa atau gerakan yang dilakukan oleh PKI ini sendiri tujuannya jelas, yaitu untuk melengsarkan Presiden Soekarno dari jabatannya. Nah, dari gerakan ini kita lihat bahwa target-target utama dari PKI ini sendiri merupakan orang-orang penting yang ada di kenegaraan, yang mana dianggap mereka akan menghambat tujuan untuk melengsarkan Presiden Soekarno itu sendiri atau menghambat jalannya tujuan utama dari PKI tersebut. Yang pertama tadi kita sudah membahas sejarah singkat gerakan 30 September atau biasa kita kenal dengan G30 SPKI. Selanjutnya kita akan melihat pejabat tinggi yang menjadi korban dari gerakan itu sendiri. Keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Letnan Jenderal Anumerta atau Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Sueprapto, ketiga Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, selanjutnya Mayor Jenderal Siswondo Perman, Brigadir Jenderal Donald Isach Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutojo Siswodiharjo. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan di Yogyakarta. Mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Karat Satswit Tuban, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, dan Letnan Kolonel Sugiono Manguwiyoto. Nah, itu merupakan nama-nama pejabat tinggi yang menjadi korban dari gerakan G30 SPKI ini. Selanjutnya kita melaju kepada pembahasan yang ketiga, yaitu pasca kejadian. Setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk D.N. Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah tetapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Sebagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di beberapa daerah. Mereka juga menyerang lembaga, tokoh, kantor, dan universitas yang dituding terkait PKI. Pada akhir 1965, perkiraan sekitar 5.000 hingga 1 juta orang dan penduduk PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Selanjutnya bagian keempat, yaitu diperingati pada zaman Orde Baru. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30 SPKI selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
Ya baiklah, itu tadi materi-materi yang saya sajikan terkait tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde Baru sampai Reformasi dengan topik pokok bahasan peristiwa seputar G30 SPKI. Dari materi kali ini kita bisa melihat bagaimana sejarah singkat G30 SPKI itu sendiri, bagaimana pasca kejadian, dan dari gerakan ini sendiri kita bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh penting negara menjadi korban dari gerakan ini sendiri, yang mana tokoh-tokoh tersebut dianggap menjadi penghambat atau penghalang dari tujuan PKI itu sendiri. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.